Teman-teman, sekarang kita masuk pada sebelumnya perkenalkan, nama saya Fernando Francis Zendata, dan sekarang kita akan menganalisis rasio laporan keuangan PT Jakfa Konfi Indonesia Tbk periode 2020, 2021, 2022. Di sini profil perusahaan ada nama ini PT Jakfa Konfi Indonesia Tbk, kode Jakfa. Alamat kantor ada di sini, teman-teman boleh melihat tanggal pencatatannya tanggal 23 bulan 10 tahun 1989. Nah, bidang usahanya ada animal feed, sektor, subsektor, industri, subindustri, ikan daging, dan produk unggas. Dan PT Jakfa Konfi Indonesia ini mempunyai anak perusahaan 10 perusahaan. Nah, sekarang kita masuk pada rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi menggunakan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan sangat diperlukan oleh para investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Nah, pada umumnya ada 4 jenis-jenis rasio keuangan yang sering digunakan, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Nah, rasio likuiditas mempunyai 3 rasio, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan cash rasio. Nah, kemudian rasio profitabilitas mempunyai operating profit margin, gross profit margin, net profit margins, return on investment, return on asset, return on equity. Kalau rasio solvabilitas mempunyai 2, yaitu DER dan DAR. Kalau DER itu debt DER dan DAR. Kemudian rasio aktivitas mempunyai return to turnover, kemudian inventory turnover, kemudian total asset turnover. Kemudian di sini sudah saya melakukan perhitungan rasio keuangan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Teman-teman boleh melihat ini ada rumus-rumusnya. Rumus rasio lancar itu aktiva lancar bagi hutang jangka pendek kali 100%. Nah, angka-angkanya ada. Rasio cepat juga ada ini, teman-teman. Rumusnya itu aktiva lancar kurang persediaan bagi hutang jangka pendek kali 100%. Di sini ada angka-angkanya. Cash rasio juga begitu, rumusnya itu kas dan setara kas bagi hutang lancar kali 100%. Angkanya ada. Kemudian profit margin. Nah, operating profit margin ada, rumusnya itu laba sebelum pajak bagi penjualan bersih kali 100%. Nah, teman-teman boleh melihat hasilnya. Gross profit margin, rumusnya itu laba kotor bagi penjualan bersih kelas 100%. Kemudian net profit margin, rumusnya itu laba bersih setelah pajak per penjualan bersih. Kemudian return on investment, laba bersih, rumusnya itu laba bersih setelah pajak bagi total aset. Return on asset atau ROA, atau rumusnya itu laba sebelum pajak bagi total aset. Kemudian ROE, return on equity, yaitu laba bersih, rumusnya itu laba bersih setelah pajak bagi total equity. Nah, setiap tahun saya sudah melakukan perhitungan. Nah, kemudian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini yaitu mempunyai 2 jenis turunan, yaitu debt to equity ratio. Nah, rasio solvabilitas ini adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban. Nah, di sini ada DER, kemampuan perusahaan membayar utang dengan membandingkan total modal dan liability. Nah, di sini ada rumusnya itu total utang bagi total equity kali 100%. Kemudian DAR
atau debt to asset ratio. Nah, dari ini adalah kemampuan perusahaan membayar utang dengan membandingkan total aset dan liabilities. Di sini rumusnya itu total utang bagi total aset. Nah, di sini ada angka-angkanya, teman-teman boleh melihat. Nah, di sini adalah kemudian rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini adalah rasio yang dimana mengukur seberapa efisien perusahaan dalam melakukan perputaran dalam kegiatan operasionalnya. Nah, di sini ada 3 rasio turunannya, yaitu receivable to offer. Nah, receivable to offer ini adalah rasio perputaran piutang yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam piutangnya dalam menghasilkan penjualan. Kemudian rumusnya yaitu penjualan bersih bagi rata-rata piutang. Nah, kemudian inventory turnover. Nah, inventory turnover ini rumusnya yaitu harga pokok penjualan bagi rata-rata persediaan. Nah, inventory turnover ini adalah mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaan dengan membandingkan HPP dan rata-rata persediaan. Kemudian total asset turnover, penjualan bersih. Rumusnya itu penjualan bersih bagi total aset. Nah, angka-angkanya ada setiap tahun ada. Nanti saya ada tabel yang memuat data-data setiap tahun. Nah, di situ nanti kita dapat menganalisis perbandingan setiap tahunnya, apa yang akan terjadi setiap tahun, apakah perusahaan ini sedang mengalami tren positif atau bagaimana. Kemudian ada di sini dalam rasio aktivitas total asset to offer. Nah, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan neto atau penjualan bersih dengan total aktiva. Nah, angka-angkanya ada juga. Nah, ada juga pembagian dividen. Nah, pembagian dividen ini yaitu ada rumusnya yaitu DPR. Nah, DPR ini dividend payout ratio. Nah, yaitu rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan. Nah, ada rumusnya yaitu DPR sama dengan total dividen bagi laba bersih kali 100%. Rumusnya ada di sini, angka-angkanya juga ada. Nah, teman-teman boleh melihat. Kemudian return saham. Nah, return saham ini adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi. Nah, teman-teman, 2001 ada, 2022 ada juga. Setiap rasionya ada. Nah, di sini langsung saja kita langkahi, yaitu hasil analisis laporan keuangan dengan rasio keuangan pada PT Jakfa Confit Indonesia Tbk. Nah, rasio likuiditas pada tahun ini, rasio lancar ada 155%, 2001 200,46%. Di sini teman-teman boleh melihat angka-angkanya. Nah, di sini saya sudah membuat analisis. Nah, berdasarkan data di atas, teman-teman dapat memperhatikan rasio likuiditas. Nah, semakin besar pada umumnya rasio likuiditas semakin besar semakin baik. Nah, pada rasio lancar perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang. Namun pada tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan atau melemah, persentase yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian rasio cepat. Nah, dari tahun 2020 sampai 2020 perusahaan mengalami persentase penurunan setiap tahunnya, sehingga tingkat risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kemudian rasio kas. Nah, kas perusahaan hanya mampu untuk membayar utang lancar perusahaan sebesar persentase. Nah, kemudian berdasarkan data di atas
kita dapat simpulkan rasio profitabilitasnya. Pada operating profit margin, menghitung laba bersih operasional perbandingan keuntungan pada penjualan. Semakin tinggi, semakin bagus. Tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, namun tahun 2022 mengalami penurunan persentase yang signifikan. Gross profit margin, presentasi laba kotor pada pendapatan menurun setiap tahun, sehingga tingkat efektif perusahaan menurun. Net profit margin, perusahaan dikatakan memiliki net profit margin yang baik apabila hasil perhitungannya lebih dari 5%. Semakin tinggi net ini, maka perusahaan dinilai efisien. Nah, pada tahun 2020 sampai 2023, perusahaan ini masih dikatakan memiliki net profit margin yang kurang baik. Kemudian, ROI. Nah, semakin tinggi presentasi rasio, semakin baik pula perusahaan. Pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan presentasi dalam menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, ROA. ROA dikatakan baik di atas 5% berdasarkan data atas, maka pada tahun 2020 sampai 2022 tren positif dialami oleh perusahaan di atas 5%, namun dalam angka yang berbeda-beda. Kemudian return on equity. Nah, semakin nilai ROE mendeteksi 100%, maka akan semakin bagus. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami tren positif. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 16,26% turun menjadi 10,92%. Kemudian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini itu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi sebuah kewajiban. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, rasio utang pada modal semakin rendah semakin bagus. Pada tahun 2020 dengan presentasi 127,41%, pada tahun 2021 turun menjadi 118,20%. Pada tahun 2022 meningkat menjadi 131,41%. Nah, sini dapat kita simpulkan bahwa ini rasio ini tidak menentu setiap tahunnya. Kemudian rasio utang pada aset semakin rendah semakin bagus. Pada tahun 2020 dengan 56,03%, pada tahun 2021 turun menjadi 54,17%. Pada tahun 2022 naik lagi menjadi 58,23%. Kemudian rasio activity. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan receivable turnover, semakin tinggi nilai perputaran piutang maka akan semakin baik. Semakin cepat perputaran piutang juga menandakan bahwa modal usaha pun akan semakin cepat kembali. Dari tahun 2020 sampai 2022, perusahaan ini mengalami tren perputaran piutang yang baik yang terus meningkat. Kemudian inventory turnover. Nah, pada inventory turnover ini perputaran persediaan tahun 2020 sampai 2022 terus berubah-ubah. Pada tahun 2022 perputaran persediaan sebanyak 3,37 kali. Tahun 2021 sebanyak 3,49 kali. Pada tahun 2022 sebanyak 3,14 kali. Nah, kemudian total asset turnover. Nah, rasio perputaran total aset baik jika 2 kali dalam setahun. Namun pada tahun 2020 sampai 2023 cuma 1 kali. Nah, bisa dikatakan bahwa total asset turnover ini pada perusahaan PT ini dikatakan sedikit buruk begitu. Kemudian dividen dan return saham. Nah, return saham pada tahun 2020 dan 2022 mengalami capital loss, dan pada tahun 2021 mengalami capital gain karena angka-angkanya berubah-ubah. Kemudian demikianlah pemaparan
dari analisis rasio keuangan teman-teman. Semoga apa yang saya analisis dapat membantu teman-teman dalam menentukan rasio keuangan terhadap suatu PT atau perusahaan. Demikian teman-teman, terima kasih. Shalom Yahweh.